Sulawesi Tenggara terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, modern, dan terintegrasi di berbagai sektor. Sejumlah instansi pemerintah di Sulawesi Tenggara mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis digital, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga pembayaran pajak daerah. Ya, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan pelayanan publik, yang mungkin lebih spesifik terkait dengan perizinan dan seterusnya. Pada prinsipnya kalau saya melihat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, hampir semuanya sudah dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi arahan kebijakan dari Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, digitalisasi pelayanan publik kan sebenarnya kalau kita masuk ke ranah perizinan itu kan sudah ditangani oleh teman-teman di PTC One Submission Service ya, OSS. Dan hampir semua yang terkait dengan pelayanan itu sudah dilakukan secara digital. Ya. Adapun yang sifatnya parsial, ya, yang ada di beberapa dinas yang belum terintegrasi, saya melihat ini sepertinya sudah mengarah ke sana. Hal ini sangat didukung dengan, ya, kalau kita bicara isu penerimaan pajak kurang lebih 2.000 orang ya di ASN. Ternyata saya kebetulan jadi penguji juga di klaksa teman-teman adik kita yang ASN. Ternyata mereka punya aktualisasi rata-rata itu terkait dengan digitalisasi, apakah terkait dengan pelayanan publik yang ada di perangkat daerahnya mereka ataupun hal yang sifatnya misalnya kantoran. Jadi saya menyimpulkan bahwa insya Allah paling lambat di tahun depan dengan dukungan juga dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan adanya juga perekrutan pegawai-pegawai baru yang kurang lebih ada 2.000 orang sekian, terkait dengan arahan digitalisasi pelayanan publik, kami berharap di tahun depan sudah sepenuhnya dilaksanakan secara online, sehingga aspek-aspek transparansi di dalam pelayanan publik itu dapat diakses dan kemudian pemerintah lebih objektif dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pemerintah. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Pemerintah daerah menilai digitalisasi pelayanan publik mampu memangkas waktu pengurusan administrasi sekaligus mengurangi antrian masyarakat. Selain itu, sistem digital dinilai lebih transparan karena seluruh proses pelayanan dapat dipantau secara terbuka. Di sektor perizinan, penerapan layanan online dinilai membantu pelaku usaha mempercepat proses pengurusan dokumen. Sementara di bidang kesehatan, sejumlah fasilitas layanan kesehatan mulai memanfaatkan sistem pendaftaran elektronik dan rekam medis digital untuk mempermudah pelayanan pasien. Transformasi digital juga mulai diterapkan di tingkat desa melalui pengembangan aplikasi administrasi desa dan pelayanan surat menyurat berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hingga ke wilayah terpencil. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan digitalisasi, terutama terkait pemerataan akses internet dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Dengan penguatan sistem digital yang berkelanjutan, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat,
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern. Jadi kita berharap nanti dengan peran Brida kami mencoba mendorong. Dan kemarin saya sempat diskusi juga dengan teman-teman dari BPSDM ya, diklat di Kuatu. Jadi semua laporan aktualisasi yang sifatnya digitalisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan itu kita coba untuk menginventarisir. Setelah kita menginventarisir, kita mencoba untuk menilai kira-kira apa-apa saja yang bisa kita angkat untuk kemudian menjadi bagian penting dalam rangka kita melakukan peningkatan terhadap digitalisasi pelayanan publik. Jadi kalau ini kan tematiknya nanti ada di perangkat daerah semua, apakah itu dari SDM atau dinas-dinas terkait lain, itu semua mereka ada. Cuma nanti kami mencoba di Brida menginventarisir, mengkolek itu semua, dan kita lihat apakah ini masuk dalam kategori inovasi yang bisa dikembangkan untuk kepentingan daerah. Karena terus terang indeks inovasi kita memang meningkat terus. Tetapi informasi dari teman-teman Brida sendiri, ternyata inovasi yang kita dapatkan itu belum terlalu bervariasi. Kenapa? Karena kuantitasnya masih sedikit. Nah, kita berharap kuantitas ini akan kita kembangkan terus terkait dengan isu yang akan kita selesaikan nanti. Pemerintah provinsi terus bertransformasi, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kualitas jaringan internet, serta memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara agar mampu beradaptasi dengan sistem pelayanan modern.